Tuhan. Apa kabar? Oke, puji nama Tuhan. Kita berada di tempat ini itu merupakan anugerah Tuhan. Cuma saya mau share sebentar mengenai kemarin Koheri di khotbah GG. Dia tuh membahas mengenai Musa. Musa itu memang ketingkat cemasannya sangat tinggi ya. Dia mau bawa bangsa Israel aja susah, ya kan? Dia selalu mencemaskan hal-hal yang gak perlu. Bahkan Tuhan sampai berulang-ulang kali menasihati dia, berulang-ulang kali menolong dia. Sama seperti kita. Mungkin pada hari-hari ini kita kadang merasa cemas atas masa depan kita. Tapi kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan yang selalu melindungi kita. Amin. Kita mensatukan hati kita fokus beribadah, kita menyatakan bahwa Yesus adalah Yesus yang terindah dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita. Syukur
atas kasih setiamu yang selalu melindungi kami Bapa. Oleh karena itu kami pada hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Masih menunggu sukacita, amin. Amin, karena hanya di dalam nama Tuhan semuanya. Sebentar ya. Karena hanya di dalam nama Tuhan. Emang dikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita terus semangat, amin. Yes, hanya di dalam namanya.
Tuhan, saya persilakan. Oke, ini Hawa. Horas Awang, saya salah dulu deh. Awang Panggabean. Dia nggak kenal aku kenal dia. Ini the best musician gitaris Jakarta. Awang dia Freddy Panggabean. Aku udah marah Pak. Sorry abang ya. Karena Pak Cepi bilang ada Pak Ridar, aku kebut dari Bekasi. Tepuk tangan bagi dia. Karena kita bukan mencari bias saudara, mencari kesenangan di dalam Tuhan lewat orang-orang yang cinta Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Horas sama. Nanti kita ngomong ya. Karena abang dia memang idola saya. Orang ini, sorry ya, kami orang Batak. Memang orang inilah sesepuh grup band kota Jakarta. Gabe and Company itu dia. Ini adiknya, abang dia kata juga dari Parung, jadi aku nggak tahu. Waktu live, Panggodrem, slang, saya Aberok. Tapi aku nggak top. Haleluya. Kenapa? Kau tahu live? Aku dari pendeta, nggak mungkin top. Makanya selain sepantas saya Panggodrem, ya yang sekarang jadi direktur Tibika, si Tom Yohanes, jadi orang lama. Makanya aku besar dia, haleluya. Ya, jangan lupa kasih nomor WhatsApp. Nomor rekening pun boleh, haleluya. Oke, tepuk tangan dulu bagi Yesus ya. Senang sekali. Kalau kita sedang memuji Tuhan, gak peduli jauh dekat. Lagi saya dulu naik angkot. Rengas Dengklok, Bangga 2, ada situ gereja Presbyterian Chinese, dicari pemusik yang ngerti lagu-lagu Pentakosta. Orang Jakarta kalah, termasuk Abang Ridar, haleluya. Karena terus terang Abang Ridar bukan pemain keyboard. Saya pemain keyboard tunggal, saya gitu loh. Jadi dari Jakarta, Rengas Dengklok jam 3, Pak Wilson, Pak Cepi tahu Wilson pribadi, kebaktiannya gereja Mandarin harus lagu Cina. Bayangkan seorang Batak, bahwa saya lagu-lagu Mandarin, haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus ya. Dia lagu ini, Haji Hawa, jadi lagu ya. Asal pulang pasti bawa tapau, bawa kue. Karena apa? Mereka sedang. Kalau kita sedang memuji Tuhan, main musik, gak lupa pasti capcay dikasih, haleluya. Tapi kalau gak bagus, boro-boro capcay diusir, benar gak apa? Pemain band kalau nggak bagus diusir. Jadi saya udah menikmati. Jadi Rengas Dengklok gitu termasuk kubu apa namanya? Kubu perjuangan. Makanya kalau Pak Cepi memang diberkati untuk jadi gembala, kita tepuk tangan bagi Yesus. Saya hari Kamis sudah terbang ke Lampung. Saya ini sama dengan abang. Main jadi musik dulu, jadi gembala nggak kuat. Jadi gembala gitu aja. Oke, boleh aku janji abang ya. Tahu diomel? Ya kita. Sip. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Sebuah tawaran dilepaskan. Oh, ya. Dalam Tuhan lepas dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Oke semua, saudara. Dengan rasa kagak
soal buta melompat, hilang sehat biasa. Makanya senang nggak ada pemusik-pemusik daun di tempat ini, termasuk Amang sisi Panggamean. Terima kasih Bang ya. Welcome to Kerawang. Nanti kita join sama-sama ya. Kalau sama dia saya berubah gila saya. Yang minggu lalu saya kesini sakit. Jadi dokter saya di Flores orang Batak. Abang, aku sakit. Sakit apa? Rahasia. Yang penting susah. Beli obat ini. Karena aku baru di Flores, lebih banyak. Terus dia bilang, abang jangan makan ini, jangan ini. Apa aku peduli? Kudengar ada kebaktian di sini. Bayangkan dari Bekasi ke sini, saya lari 115 tadi lebih gila lagi. Karena 30 menit harus sampai, harus jumpa abang ini. Haleluya. Puji Tuhan. Rupanya kita berani ngomong kepada Tuhan, Tuhan memang aku sakit, tapi aku percaya kuasa-Mu hebat. Aku sehat kemarin, kan? Makanya aku datang lagi sini. Bilang, bolehkah aku janji supaya aku saksikan? Jangan Bapak Ibu ada masalah termasuk sakit lalu ke gereja. Justru ke gereja sembuh, haleluya. Aku gak usah buka-buka, memang aku sakit, tanya aja dokter saya. Saya melalui ini ada dokter pribadi, haleluya. Namanya Yesus, tepuk tangan bagi Yesus. Pas. Lalu senang kalau jumpa orang-orang lama yang cinta Tuhan. Bayangkan 40 kilo. Semoga tahun depan, bulan depan atau nanti saya mau kesini lagi. Terus terang mulai. Tadi mau bawa gitar. Ada Pak Panggabean katanya, oh itu suhu itu, haleluya. Oke, Tuhan memberkati kita. Salam. Luar biasa tadi Tuhan. Tetap semangat, tetap bergairah. Jadi kadang saya yang masih muda, saya tuh muda, merasa insecure ya. Rasa insecure sama Om Papian ya. Dia penuh semangat, penuh dengan sukacita. Masa kita yang masih muda lebih selusu. Kita harus tetap semangat, amin. Oke, selanjutnya ada lagi. Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya persilakan kepada petugas pengumuman. Haleluya, shalom. Kalau kita udah memuji Tuhan, kita benar-benar menikmati anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Saya bersyukur, saya semenjak usia remaja mengenal Om Hotben, ya, sangat begitu semangat, bersukacita menjadi berkat dimanapun di dalam penginjilan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Untuk setiap jemaat, setiap orang-orang yang belum mengenal bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, mungkin usia Pak Cepi, Pak Hotben, dan beberapa Bapak Ibu yang sudah tidak muda lagi, itu begitu luar biasa semangat untuk datang beribadah. Itu semuanya karena cinta Yesus dalam hidup saudara. Anak-anak muda tetap semangat. Amen. Seperti Bapak Ibu yang kita lihat. Amin. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada titip pesan dari Opa Kiki untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Gembala dan Ibu dan jemaat yang telah hadir di kedukaan kemarin yang setelah istri tercinta terkasih berpulang ke rumah Bapa di surga. Dan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan itu sangat luar biasa untuk Bapak, untuk Opa Kiki. Dan saya juga bersyukur beberapa minggu yang lalu juga saya kehilangan orang tua, kehilangan papa saya. Dan saya juga berterima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu dan jemaat semuanya, Gereja Sungai Yordan Anugerah, memberikan kekuatan bagi setiap kami, ya. Untuk Opa Kiki, untuk ya Rina, juga untuk kita semuanya, Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Ya, kita tetap melangkah ke depan di dalam kasih, di dalam tuntunan Tuhan. Kita nggak usah sedih-sedih, mungkin sedih ada, tapi kita tetap lihat, pandang Yesus. Yesus harapan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman. Mohon maaf untuk ibadah Paskah kita tidak jadi di luar atau pergi keluar, tapi kita nanti ada ibadah di tempat ini di hari Minggu untuk Paskah, ya. Mohon maaf, kita tetap semangat ya. Amin. Ya.
ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan untuk jadwal kegiatan minggu depan. Ya, untuk ibadah Grace Youth Generation atau pemuda remaja akan diadakan setiap hari Sabtu jam 7 di sekretariat. Dan ada Super Kids di setiap hari Minggu jam 5 di tempat ini di atas. Dan untuk jadwal pelayanan minggu ke depan, Asyar dilayani keluarga Bapak Rahman, worship leader saya sendiri, singernya Maudi dan Theo, pengumuman Bapak Sony, kolektan Saudari Agnes dan Saudari Sharon, dress code-nya hitam. Baik, kita mau berdoa untuk persembahan. Bapak, kami mengucap syukur, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami ya Bapak. Engkau menuntut setiap langkah hidup kami ya Bapak. Di dalam kedukaan Engkau memberikan sukacita ya Bapa. Di dalam kelemahan Engkau memberikan kekuatan. Di saat kami sakit Tuhan Engkau memberikan kesembuhan ya Bapa. Kami percaya anugerah-Mu besar dalam hidup kami, kasih-Mu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami semuanya Tuhan. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami memberinya penuh dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selagi kalau persembahan diedarkan, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Silakan untuk masuk silakan. Apa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak bersama
kesempatan yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan. Kalau kami boleh hadir hari ini karena kami rindu Tuhan untuk memuja-Mu, menyembah-Mu ya Allah, mengagungkan Engkau atas semua kebaikan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib, pertolongan-Mu luar biasa. Kau yang memberi kekuatan atas kami, Kau yang mengarahkan kami pada tujuan ilahi-Mu yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi tidak dapat menghalangi kami untuk kami terus menyembah-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu, sebab Kau Allah yang layak untuk menerimanya. Terima kasih Bapak, sebanyak kami yang boleh hadir, kami yakin dan percaya Kau rindu melawat kami, menjamah kami Tuhan, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang di dalam masalah pergumulan lemah buka jalan dengan luar biasa, karena kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Terima kasih Bapak, mari sampaikan sesuatu apapun yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Kami membutuhkan kebenaran firman Allah yang mengarahkan kami pada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kami, di mana Engkau Allah sudah membayar segala sesuatunya bagi kami, sehingga hari ini kami boleh menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Ini semuanya karena kebaikan-Mu Bapa, ini semuanya karena anugerah-Mu yang luar biasa. Mari Bapa, sampaikan bagi setiap kami sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan menyambutnya dengan pengucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Semuanya diberkati amin. Kasih tepuk tangan dong untuk tim PW kita hari ini. Wah, luar biasa ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati amin. Ya, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang saya percaya ini akan jadi kekuatan buat setiap kita. Dan saya percaya ini akan berdampak dahsyat bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, karena ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Allah sudah lakukan atas hidup kita. Amin. Nah, pada malam hari ini temanya luar biasa. Tapi sebelum kita sama-sama dengar kebenaran firman Allah, senggol kiri kanan saudara. Kamu pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Ya. Wow, ya judulnya hari ini apa? Convince yourself not God. Yakinkan diri Anda sendiri, bukan Tuhan. Ya, jadi hari ini yakinkan diri saudara sendiri, yakinkan teman-teman saudara sendiri bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Nah, hari ini kita akan bawa Bapak Ibu Saudara untuk mendengar kebenaran firman Allah yang luar biasa. Karena ada banyak orang seringkali bertanya, ya, hal-hal di mana mereka tidak memahami, ada begitu banyak hal yang mereka tidak dapat mengerti. Bagaimana Allah sudah melakukan segala sesuatu buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga ketika mereka tidak memahami hal-hal ini, yang terjadi adalah ya, mereka coba untuk melakukan sesuatu untuk Allah. Padahal yang sesungguhnya Allah lah yang sudah melakukan segala sesuatu buat kita. Amin. Nah, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Bapak Ibu sudah coba perhatikan di situ. Karena ada banyak orang seringkali tidak memahami poin-poin yang luar biasa ini, sehingga akhirnya ada banyak sikap, tingkah, perbuatan, ya, doa-doa mereka tidak diarahkan pada hal-hal di mana apa yang seharusnya kita arahkan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada banyak hal-hal yang kita tidak dapat alami dalam keberadaan hidup kita karena kita tidak memahami ada begitu banyak hal yang luar biasa yang sesungguhnya Allah sudah lakukan buat kita. Jadi akhirnya ada banyak kita seringkali udah berlelah mencari Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh seakan-akan begitu, tetapi kita tidak mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita semuanya dapat melihat hal yang luar biasa ini, amin. Sehingga ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Oke, kita buka 1 Korintus pasal kedua ayat 9, dikatakan di situ, tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui sebenarnya kehendak Allah bagi kita. Karena dari pembacaan di sini kita seakan-akan tidak dapat melihat apa ya yang seharusnya kita lihat, tidak pernah mendengar apa yang seharusnya kita dengar, ya. Sehingga seakan-akan ini kita tidak memahami dan tidak mengetahui. Paulus tidak ngomong kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ini baru ayat yang kita baca. Tetapi yang sesungguhnya nanti kita akan lihat bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan ini dalam kehidupan kita. Jadi Rasul Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa dengan diri kita sendiri kita ini nggak bisa apa ya, istilahnya dia itu sedang ngomong kalau kita menangkap ini dengan inspirasi kita sendiri, ini kita nggak akan bisa menangkap hal-hal ini. Ada begitu banyak hal yang harusnya kita bisa lihat, kita nggak bisa lihat.
Ada bagian hal yang harusnya kita dengar, kita tidak bisa dengar. Ya. Dan Allah sudah menyediakan itu dalam diri kita, dan seakan-akan kita nggak tahu. Padahal kita sesungguhnya tak tahu. Dari mana kita tahunya, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena dengan pikiran manusia kita tidak bisa serba tahu. Emang benar? Betul nggak, Bapak Saudara? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara di sini ada yang usia udah 40 tahun, 50 tahun, naruh kacamata di atas kepala, lalu saudara muter-muter cari apa? Cari kacamata. Kita tidak serba tahu. Kadang-kadang kunci ada di kantong saudara. Saudara masih muter-muter cari kunci. Padahal kuncinya ada di mana? Ada di kantong kita. Itu seperti seekor anjing muter-muter lagi mau nangkep apa ekornya. Dia pikir itu bukan ekor dia, padahal itu udah punya dia. Ya. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang kita tidak memahami. Tetapi sesungguhnya ada loh. Kita itu tidak serba tahu. Jadi firman Allah seringkali mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang ternyata Tuhan sesungguhnya sudah beritahu kepada kita. Hanya ketika kita membacanya dengan poin-poin yang tidak kita pahami, kita seakan-akan, oh kita emang nggak tahu ya, oh itu semuanya disediain sama Tuhan. Apa sih yang disediain? Gitu. Kok kita nggak bisa mendengar apa yang dia omongin? Kita nggak bisa ngelihat apa yang bakalan terjadi seakan-akan seperti itu. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan sudah menyatakannya di dalam diri kita. Nah, dengan pikiran manusiawi kita tidak serba tahu. Kita tidak dapat menangkap apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Tetapi jangan khawatir. Kita lanjut di ayat yang ke-10. Ya, coba dibaca. Dikatakan di situ di ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah apa? Menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi ketika saudara percaya kepada Kristus, Roh Allah ada dalam hidup kita. Bahkan hidup kita yang mati sekarang hidup. Dan Rasul Paulus menyatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Roh Allah sudah ada di dalam kita, dan Dia sudah menyatakan keberadaan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Hanya kita tidak tahu, kita tidak sadar, karena seringkali kita tidak diberikan pemahaman bahwa ternyata harusnya kita tahu. Jadi kita nggak lagi mengejar sesuatu yang akhirnya belum seakan-akan Tuhan berikan dalam diri kita. Sesungguhnya Tuhan sudah mengaruniakan itu dalam hidup kita. Melalui karya Kristus mati di atas kayu salib, Dia sudah melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita terima, yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Amin. Sehingga hal inilah yang harusnya terjadi. Apapun yang menjadi kerinduan saudara, ini bisa dimunculkan. Jadi bukan lagi sesuatu yang tadinya belum pernah kita lihat. Sebenarnya itulah yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Jadi ada banyak orang akhirnya meminta sesuatu yang seakan-akan dia belum seakan-akan miliki. Tapi ya sesungguhnya dia sudah. Amin. Gak yakin kayaknya. Amin. Iya. Kemenangan sudah jadi milik saudara. Tapi ketika saudara belum sadar bahwa kemenangan sudah menjadi bagian hidup kita, maka saudara akan cari dan kejar-kejar yang namanya kemenangan. Padahal melalui kematian Kristus di atas kayu salib, dan saudara mempercayai hal itu, kemenangan sudah menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin. Bahkan kita dikatakan lebih daripada pemenang, karena saudara tidak bertarung, saudara tidak mengalami hal-hal yang lain, saudara diberikan kemenangan itu dalam hidup saudara. Tapi ada banyak kita sekarang ketika belum memahami hal ini, kita seakan-akan korban. Kita selalu kalah. Makanya karakteristik kita bukan lagi sebagai seorang pemenang, tapi orang yang kalahan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita tanpa disadari ini membentuk keberadaan diri kita. Jadi ada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan, hal-hal yang sudah Tuhan persiapkan, itu tidak pernah terrealisasi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita pun seakan-akan belum memilikinya. Ini hal-hal yang penting yang harusnya ada dalam diri kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, tapi sudah diberikan. Jadi kalau saudara beriman, itu seakan-akan saudara belum punya. Kata Tuhan, kalau kamu berdoa meminta sesuatu, seakan-akan kamu sudah apa? Menerima. Amin. Kenapa saudara seakan-akan belum menerima? Karena memang saudara belum paham bahwa Tuhan ternyata sudah menyatakannya, dan Dia sudah memberikannya dalam hidup Bapak Ibu Saudara.
Kenapa orang Kristen kalau ditanya, nanti kalau mati masuk? Dari mana saudara bisa yakin saudara mati masuk surga? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kesalahan saudara. Sehingga sekarang saudara sudah dibenarkan, dilayakkan di hadapan Bapa. Bukan karena saudara baik, tapi karena siapa? Yesus baik. Amin. Bukan karena perbuatan saudara, tapi perbuatan siapa? Yesus. Sehingga ketika saudara sadar hal itu, maka saudara yakin benar engkau adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Bapa di surga. Amin. Melalui karya Kristus. Makanya saudara itu dibayar bukan dengan emas, perak, dan permata, tapi saudara dibayar oleh darah yang mahal. Amin. Jadi ketika saudara nanti mati, saudara mati masuk surga, dan saudara yakin itu. Padahal belum pernah kita lihat, tapi sudah dinyatakan di dalam keberadaan setiap hati kita. Amin. Iya, melalui hal-hal inilah Tuhan ingin supaya saudara menyadari hal ini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Jadi Roh Allah yang Dia beri atas keberadaan hidup saudara, yang sudah ada dalam kehidupan saudara, menyatakan itu dalam diri saudara, sehingga saudara bisa meyakini benar engkau adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Jadi saudara nanti di rumah pun akan saudara bisa berkata, aku adalah pribadi yang diberkati. Ketika orang lain mungkin menyatakan sesuatu, ketika keadaan mungkin seakan-akan berbeda, tapi saudara akan tetap bertahan, aku adalah pribadi yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Iya. Keadaan tidak mempengaruhi saudara. Karena kalau keadaan mempengaruhi saudara, saudara bukan lagi dipengaruhi oleh firman. Saudara dipengaruhi oleh keadaan yang membuat saudara seakan-akan belum menerima. Jadi akhirnya kita tidak akan pernah bisa menerima, kita tidak pernah bisa meyakini benar apa yang Tuhan sudah lakukan dan berikan dalam hidup kita. Maka ini tidak akan pernah terrealisasi, Bapak Ibu Saudara. Kita jadi korban, kita jadi orang yang kalahan terus. Iya, tetapi Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara menyadari hal ini. Tuhan sudah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, itu saudara harusnya sudah memahami. Ayat yang ke-11, lanjut. Dikatakan di sini, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ketika saudara tahu bahwa saudara sudah ditebus, saudara sudah diselamatkan, roh Allah sudah tinggal dalam hidup saudara. Hidup saudara bukan saudara lagi, melainkan Kristus yang tinggal dalam diri saudara. Seharusnya saudara bisa menyadari hal ini. Ada sesuatu yang Tuhan sudah taruhkan dalam diri saya. Amin. Nah, hal-hal inilah yang harusnya kita terus pahami. Jadi kita tidak lagi dipengaruhi oleh keberadaan kita hari-hari ini, tapi kita dipengaruhi oleh roh Allah yang dalam diri kita. Lanjut ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Rasul Paulus terus menyampaikan kepada jemaatnya di Korintus pada waktu itu, kita tidak menerima roh dunia loh, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya saudara tahu apa sih yang sudah dikaruniakan Allah buat saudara. Roh kita mengetahui segala sesuatu yang perlunya kita ketahui. Kenapa? Karena roh Allah itu sudah ada di dalam keberadaan hidup saudara. Jadi saya blokirkan saudara, sadar ya, roh Allah sudah ada dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Allah kita yang luar biasa ya. Nah, kesadaran ini harus ada dalam diri kita, sehingga ketika kita sadar bahwa kita sudah menerima roh yang berasal dari Allah, apa yang terjadi? Kita tahu apa yang sudah dikaruniakan Allah buat kita. Amin. Iya, kadang-kadang ketika saudara diberikan kesadaran bahwa saudara sudah diberkati, tapi dengan lihat keadaan saudara yang belum diberkati, kita akhirnya berpikir apa? Itu cuma omong kosong. Karena keadaan tidak sebagaimana yang disampaikan oleh firman Allah. Sehingga saudara nggak lagi yakin saudara bakal diberkati. Jadi hari-hari saudara dipenuhi dengan keraguan-keraguan karena melihat keadaan mempengaruhi saudara.
kita hari ini adalah menarik keluar apa yang Allah sudah taruhkan dalam diri kita, saudara. Karena ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita sadar Allah sudah mengaruniakan, dan karunia itu diberikan cuma karena kita memang sudah tidak bisa membayar harganya, Bapak Ibu Saudara. Yesus diberikan cuma-cuma buat kita supaya engkau diberkati dengan kebenarannya, dengan hidupnya, dengan bilur-bilurnya yang ajaib untuk menyembuhkan engkau, amin. Dengan kekayaannya, di mana dikatakan dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dengan kesengsaraannya supaya saudara yang harusnya menerima kesengsaraan saudara hari ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bahkan saudara yang merasa diri saudara dikutuk hari-hari ini, Yesus sudah menanggung segala kutuk saudara, supaya saudara hanya tinggal menerima berkat dalam hidup saudara. Amin. Itu yang sudah dikaruniakan Tuhan. Jadi tugas kita adalah menarik keluar apa yang Allah sudah taruh dalam diri kita. Dengan segala keyakinan yang ada dalam diri saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus adalah bagaimana kita mengenal Kristus dan karyanya yang sudah selesai di atas kayu salib buat kita. Kalau kita belum mengenal itu, iman nggak pernah muncul. Ya. Ketika saudara memahami tentang Kristus yang luar biasa ini, bagaimana dia datang dalam dunia yang penuh sengsara, supaya kita yang sengsara jadi mulia, bagaimana dia hidup rela mati, supaya kita yang mati jadi hidup, bagaimana dia yang tidak berdosa, dia yang benar, rela jadi berdosa, supaya saudara yang berdosa dibenarkan. Luar biasa. Ini sesuatu yang harusnya kita paham tentang firman Kristus. Jadi ketika saudara mendengar ini, lalu muncul iman, jadi orang percaya, itu adalah anugerah yang luar biasa. Kok bisa ya saya jadi menerima Yesus ya? Kenapa? Karena tanpa sadar iman muncul, timbul di sini. Ketika kita mendengar hal itu. Tapi ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mendengar, kalau kamu mau disayang Tuhan, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Itu bukan firman Kristus. Itu hukum. Dan tidak akan pernah muncul iman di dalam mendengar hukum-hukum yang ada. Tapi dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan tentang hukum-hukum, Saudara, tetapi tentang Kristus dan karyanya yang sudah selesai. Ya, Roma 10:17. Ya, supaya diingatkan terus dalam diri kita hal-hal yang luar biasa ini. Jadi tugas kita adalah sekarang sebagai orang percaya menarik itu keluar dari apa yang Allah sudah taruh di dalam diri kita. Amin. Iya. Firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Paulus ketika ngomong surat ini disampaikan kepada jemaat di Roma. Di Roma itu banyak patung dianggap Tuhan. Jadi kalau ditulis firman Tuhan di situ, berarti ini patung-patung juga dikatakan Tuhan. Makanya dia spesifik nulisnya. Firman Kristus. Perhatikan di situ firman Kristus. Tapi kita kan sekarang kan karena kita ini anak-anak Tuhan, jadi kadang-kadang ya iman timbul dari pendengar oleh firman Tuhan. Tetapi pada waktu ini ditulis di Roma, Rasul Paulus harus benar-benar membedakan mana Tuhan yang ada di Roma dengan Kristus. Jadi makanya ditulis bukan firman Tuhan, firman Kristus. Dari bahasa aslinya Kristus, firman Kristus, supaya membedakan dari Tuhan-Tuhan yang dibangun oleh orang Roma pada waktu itu. Jadi ini penting buat kita. Ketika kita sadar mengenal Tuhan yang benar dan karyanya yang sudah selesai di atas kayu salib, iman ini timbul. Tuhan terima kasih ya, bahwa ternyata Tuhan sudah tebus hidupku. Amin. Aku sudah dibenarkan. Amin. Bukan karena perbuatan baikku, bukan karena aku sudah menyucikan diri, bukan karena doa puasaku, bukan karena persembahanku, bukan karena aku banyak melayani, tapi karena darah Yesus yang sudah dicurahkan buat kita. Amin. Jadi hari ini engkau sudah dibenarkan dan engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Jadi kasih tepuk tangan yang Tuhan kita yang luar biasa ya. Jadi seringkali ketika kita belum memahami hal-hal ini,
Yang terjadi adalah kita belum memiliki keyakinan. Jadi ketika saudara belum yakin saudara diberkati, maka saudara cari berkat. Berapa banyak orang datang ke gereja nyari apa? Nyari berkat. Iya. Padahal mereka seharusnya sadar saya sudah diberkati. Amin. Jadi kita melayani bukan cari berkat, kita ibadah bukan cari berkat, karena kita harus sadar kita sudah diberkati melalui kematian Kristus di atas kayu salib buat kita. Bagi yang sakit harusnya sadar kita sudah menerima kesembuhan itu. Jadi jangan cari-cari kesembuhan, karena melalui bilurnya Yesus sudah membayar semua harga sakit penyakit kita. Amin. Jadi yang ada dalam diri kita adalah sebuah keyakinan, aku pasti sembuh. Amin. Iya, karena situasi inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Tapi kadang-kadang balik lagi kita dipengaruhi oleh setiap keadaan. Ya. Nah, jika kita tidak tahu bagaimana menarik keluar hikmat dan kuasa Allah dari roh kita, akhirnya kita akan mencoba mengenali kehendak Allah dengan menilai keadaan demi keadaan. Jadi sadar nggak sadar saudara dipengaruhi oleh keadaan. Pas mau ke gereja, tiba-tiba gerimis, keadaannya hujan. Wah, puji Tuhan, ini kayaknya nggak boleh kita ke gereja ya. Kita dipengaruhi oleh keadaan. Pas waktunya ibadah, aduh kepala pusing sebelah nih. Aduh ini kayaknya nggak boleh ke gereja, ya kan? Itu baru pusing sebelah, saudara ya. Kalau lagi pusing dua-duanya, gitu. Ya, mau ke gereja kantong duit nggak ada, ya kan? Mau persembahan ntar susah. Wah ini kayaknya kode, jangan pergi ke gereja. Lah di gereja ini mau ngasih persembahan nggak ngasih persembahan nggak masalah. Saudara pakai sendal jepit, mau pakai sendal yang bagus nggak masalah, saudara. Amin. Di sini nggak dipoinkan hal-hal itu, karena tujuan kita adalah menikmati siapa tuh? Tuhan yang sudah baik sama kita. Amin. Syukur-syukur di gereja, iya, ada roti, amin. Iya, pas lapar kita makan, iya kan begitu. Ya, kalau lagi pas nggak ada, puji Tuhan. Berarti nanti ada yang ngajak makan, amin. Iya. Jadi hal-hal kayak gini harusnya terus kuat dalam diri kita, saudara. Karena kalau enggak, kita akan dipengaruhi oleh keadaan demi keadaan. Percaya? Akhirnya kita tidak pernah sadar bahwa kita ini sudah diselamatkan, sudah diberkati loh sepanjang hari-hari kita ini. Ya, sudah menikmati semua kebaikan Tuhan loh. Gitu. Wow, ya, ini hal-hal yang harusnya ada dalam diri kita. Ya, ini penting buat kita. Karena kalau kita belum memahami tentang keadaan ini, Raja Daud pernah menulis, ya, agar tidak seorang pun seperti kuda atau bagal, katanya gitu, ya, yang tidak memiliki pengertian dan harus dipimpin kemana-mana dengan tali les atau kekang. Ngerti maksudnya, saudara? Kayak kuda gitu, kayak keledai. Ya kalau mau kemana-mana tuh nggak ngerti, jadi harus pakai apa? Tali, diikat gitu loh. Ya, supaya dia diarahin ke sini, diarahin ke sono tanpa sadar, gitu Bapak Ibu Saudara. Iya. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Yang seharusnya kita dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Amin. Jangan kayak bagal lagi. Oh, saya mah nggak bisa Pak, saya pemarah, emang dari dulu ya udah begitu Pak. Ya, saya mah nggak bisa Pak, saya mah nggak bisa. Ya kalau saya udah marah, saya pasti marah. Nggak bisa, enggak. Itu kayak bagal, saudara. Yang harus dikekang, saya kan bisa. Nggak bisa. Nggak percaya, bisa. Amin. Iya. Iya. Tapi orang-orang yang nggak ngerti, seakan-akan dia nggak bisa, seakan-akan marah itu yang menguasai dia. Pas didatangin, direkturnya datang ke situ. Pak, selamat siang Pak. Nah, marahnya jadi hilang kan? Iya kan gitu. Bisa berhenti kan? Gara-gara siapa datang direkturnya. Itu bisa. Tadi katanya nggak bisa. Amin. Amin. Iya, kita jangan sampai kayak gitu, saudara. Sampai harus kejeduk dulu dengan masalah, dengan persoalan, baru bisa. Seharusnya kita mulai belajar, kita dipimpin oleh Roh Allah. Amin.
Iya, supaya nanti kehidupan saudara tidak lagi dipenuhi dengan penderitaan, dengan masalah, dengan persoalan yang tidak seharusnya. Saya mah kalau naik motor Pak, nggak bisa pelan Pak, pengen kenceng wae gitu. Iya, bisa kalau udah jadi tiang listrik ntar ya gitu. Tangannya patah, pasti bisa. Gitu. Tapi kita dipengaruhi oleh keadaan. Masa kita harus begitu dulu baru pelan-pelan. Belagu kesana sombong sini sombong, pas duit nambah gini, masa gara-gara harus rendah hati gara-gara duitnya habis. Kan nggak poin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan kita dipengaruhi oleh keadaan, jangan dipimpin oleh keadaan. Keadaan kadang-kadang mempengaruhi banyak orang. Iya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Kita harus dipimpin oleh Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Amin. Iya, ini penting dan kita di tempat ini selalu diajarkan dengan poin bahwa Allah sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Istri-istri, hei istri, tunduklah pada suami. Ah, saya mah nggak bisa tunduk Pak, ya gitu. Wah, saya mah nggak bisa begitu, ya gitu. Makan hati Pak, ya begitu, nggak bisa. Firman-Nya berkata, hei istri tunduk. Amin. Mau suaminya ganteng, kayak mau suaminya nggak ganteng, kayak kaya, kayak miskin, kayak nggak poin. Tunduk titik. Amin. Iya. Hai suami, kasihlah istri. Amin. Enggak bisa Pak. Bapak belum tahu aja istri saya. Ya kan gitu. Kalau udah ngomong Pak, saya ngomong sekali, dia 1000 kali Pak. Gitu kan gitu. Saya baru gini, kayaknya nggak bisa. Bisa. Amin. Iya, karena Allah sudah menyediakan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam diri kita sehingga kita mampu untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan Allah. Karena rumah tangga akhirnya awet rajat, ya itu bahasa Jerman Bapak Ibu Saudara, ya awet rajat gitu. Kenapa? Karena kita tanpa sadar dipimpin oleh keadaan. Harusnya kita dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Amin. Kita sabar. Lagi punya duit, ketawa-ketawa. Lagi nggak punya duit, nggak bisa ketawa-ketawa, ya kan? Kenapa? Karena kita dipengaruhi oleh keadaan. Padahal kalau kita percaya, udah tenang aja, Tuhan juga besok nyediain lagi yang terbaik. Amin. Iya, jadi kita tetap ketawa-ketawa, lagi punya duit, nggak punya duit, hati tetap damai, hati tetap sukacita. Sama suami, wah abang so ganteng abang, ya kan? Wah, abang luar biasa. Duitnya lagi tekuk, ya gitu. Ada duit abang, sayang, nggak ada duit abang iya gitu. Nah kan repot kalau kayak gitu. Dipengaruhi oleh keadaan. Harusnya dia punya duit, nggak punya duit, tetap sayang. Amin. Iya, kita akan tetap doa bersama misalnya. Tiap hari doa pagi, bersyukurlah untuk segala sesuatu. Jangan dipengaruhi keadaan. Lagi susah, doa mana duitnya gitu datang Pak, gitu. Dipengaruhi keadaan. Dia tidak sadar kalau Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, ini hal-hal yang seharusnya ada dalam diri kita. Seharusnya kita dipimpin Roh Allah, bukan oleh keadaan. Makanya ibu-ibu khususnya, ya, yang hari-hari ini hidupnya oleh perasaan, jangan dipengaruhi oleh perasaan, tapi dipengaruhi oleh Roh Allah. Amin. Karena perasaan bisa up and down, naik turun. Punya duit, haleluya gitu kan. Pas gak punya duit, haleluya. Angkat tangannya, gelang keroncongnya masih banyak, kerincing. Pas udah habis, kemana nggak muncul? Beak gelang keroncong habis gelang keroncongnya, ya kan begitu. Kita mau ada gelang keroncong, banyak gelang keroncong, puji Tuhan. Jangan dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan sering merusak keberadaan ini. Kenapa? Karena nggak sadar kita bahwa di dalam diri kita sudah ada Roh Allah yang sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Yesaya bernubuat, ya, bahwa kita akan mendengar suatu suara di belakang kita yang mengatakan, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Jadi ketika kita sadar ada Roh Allah dalam diri kita, itu pimpinan Allah itu seakan-akan menuntun kita.
Amin. Amin. Jangan lagi dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi. Gitu. Tapi kita harus mendengar ada suara itu di dalam diri kita. Amin. Iya, ya. Jadi jangan lagi kita mau dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun, tetapi sadari ada Roh Allah. Dia akan memberikan arahan buat kita. Untuk usaha pekerjaanmu, untuk masa depanmu, untuk pasangan hidupmu, untuk apapun yang saudara hari-hari ini sedang butuhkan, itu saudara harus sadar benar ada Roh Allah yang akan memimpin saudara. Sehingga ketika ini terjadi, ada begitu banyak hal-hal luar biasa dinyatakan dalam hidup saudara. Jangan ini mah, waduh Pak, umur udah mau 40 Pak, ya kan gitu. Pasangan belum ada juga, gak salah numana we lah Pak, katanya begitu ya. Pokoknya sikat aja lah ya itu. Yang tadinya jual mahal sekarang jual mau murah. Dia obral lagi Bapak Ibu. Mau apa aja lah Pak, orangnya kayak apa, pokoknya yang mau ayo lah gitu. Enggak usah begitu dong saudara. Kita nggak mau dipimpin oleh keadaan. Tetap percaya. Amin. Sehingga dirinya saudara tetap percaya. Amin. Haleluya. Allah menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Kasih tepuk tangan Tuhan kita yang luar biasa. Jadi kita seharusnya dipimpin oleh suara Allah yang walaupun kecil, yang walaupun mungkin saudara enggak dengar tapi ada di dalam diri saudara, ya. Ini harusnya memimpin kita. Ketika saudara mau melakukan sesuatu, pekerjaan apapun itu, saudara minta petunjuk Allah. Amin. Amin. Iya. Saudara mau melakukan sesuatu, arahkan pikiranmu, berdoa, tutup mata. Kita mau dengar tentang apa yang Allah ingin arahkan kepada kita. Ini seharusnya kita lakukan, saudara. Iya. Jangan lagi dipengaruhi keadaan. Oh, yang ini, yang lain pada dagang ini. Oh, kita dagang ini yuk sama-sama gitu. Iya. Orang lain diberkati, kita enggak, kita kecewa, kita marah. Kita melakukan itu tanpa minta pimpinan Allah. Kita ngikuti keadaan. Ini yang sering kali terjadi Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita sadar dan kita lihat petunjuknya apa di dalam diri kita. Amin. Iya, musim togel, dagang togel, tuh kan, jadi ribet ini mah, ya kan begitu. Cepat kaya Pak yang mana? Ya, no kaya, ya kan gitu. Lah kita anak Tuhan bro, amin. Iya, gitu. Ingat kita anak Tuhan, kita nggak bisa kaya gara-gara dagang togel, amin. Iya, ingat itu, jangan lupa gitu loh maksudnya. Jadi jangan ikuti keadaan, belum tentu sama. Iya. Dan kita nggak akan melakukan hal itu, amin, amin. Iya, ya. Jadi ini yang harusnya pahami gitu loh. Kita seharusnya dipimpin oleh Roh Allah ini, ya. Mengizinkan keadaan-keadaan kita mendikte, mengarahkan tindakan kita. Tidak ada bedanya kita dengan tadi seperti Raja Daud berkata, seperti bagal, ya, yang ditarik oleh tali kekang, diarahkan ke sana kemari, saudara. Akhirnya kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, tapi dipengaruhi oleh keadaan. Iya, ditarik ke sana, lakukan ini, tarik ke sana, lakukan ini. Akhirnya kita penuh dengan masalah persoalan yang tidak ada henti-hentinya. Ini hal-hal yang harusnya kita pahami. Jadi tema tadi dengan sangat jelas, yakinkan di dirimu. Amin. Engkau adalah anak Tuhan yang sudah diberkati. Amin. Iya, ini penting Bapak Saudara. Yuk kita lanjut. Iya. Kisah Para Rasul ayat yang ke-16 nih ya. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9, sorry. Ya. Ini perjalanan Rasul Paulus nih ya, menuju ke Makedonia. Perhatikan di sini. Ya, ayat yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dia mau ke kota yang lain, Tuhan berkata jangan. Mau ke kota yang ini, Tuhan bilang jangan. Tapi tiba-tiba malamnya dia dikasih mimpi, ketemu sama orang Makedonia yang berkata nyebrang ke sini dong. Nah, Paulus punya arahan. Ini ternyata arahan dari siapa? Dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk menghantar dia ke sana. Lalu Paulus ke sana. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia di sana? Wah, dia jadi berkat buat orang-orang sana. Dia bahwa banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Injil diberitakan, kabar baik disampaikan pada suatu titik di kota Filipi. Paulus dan Silas ditangkap
saudara. Karena ada orang-orang yang merasa dirugikan dengan pengajaran Paulus ini. Ya. Jadi ada penenun-penenun perempuan yang akhirnya bertobat gitu. Dan orang-orang ini dipakai oleh orang-orang ya untuk mendapatkan uang, menjual patung, menjual apa gitu. Jadi mereka dapat duit. Nah, kalau mereka udah percaya Yesus, patungnya enggak laku. Jadi akhirnya mereka marah sama Paulus. Akhirnya mereka memfitnah Paulus. Jadi saudara jangan berpikir orang baik nggak pernah difitnah. Orang baik juga banyak yang difitnah. Dan apa yang terjadi? Paulus dan Silas akhirnya ditangkap, dimasukin ke penjara di Filipina. Dan penjaranya di penjara yang paling dalam. Bapak Ibu Saudara katakan di situ. Ketika saudara melakukan kehendak Tuhan, kira-kira kalau ada kecelakaan, ada masalah, kecewa nggak kira-kira? Saya udah ngikut Tuhan, saya udah melayani, kok begini? Saya udah ini, saya udah itu untuk Tuhan, kok saya ngalami masuk penjara? Kayaknya ini bukan kehendak Tuhan. Apakah Paulus kecewa? Enggak. Apakah Paulus merasa, waduh salah saya ini, kayaknya bukan pimpinan Tuhan nih? Enggak. Ya, banyak kita sering kali begitu Bapak Saudara. Udah menikah, punya anak 5 Bapak Saudara. Terus masalah persoalan datang, hidupnya susah, kayaknya bukan jodoh kita nih. Anak udah 5, masih bukan jodoh. Kira-kira gimana ini? Ya. Masalah persoalan mengarahkan kita kepada hal-hal yang seakan-akan bukan kehendak Tuhan. Paulus mengalami ini. Dia dengan Silas akhirnya ditangkap di penjara. Masa sih saya melayani Tuhan ditangkap di penjara? Masa sih difitnah? Saya dijelek-jelekin? Ya, mereka tidak kecewa. Mereka tidak melakukan hal-hal yang banyak orang lakukan. Oh, kalau udah dijelekin, balas aja jelekin lagi. No, sudah. Biarkan mereka menjelekan, karena lawan mereka bukan lagi kita, tapi siapa? Tuhan yang menjadi Allahnya kita. Amin. Iya, dia Bapak kita. Bapak kita nggak suka anaknya dijelekin. Sama Rasul Paulus juga ngalami ini. Dia difitnah, dia dimasukin penjara. Tapi Paulus tidak kecewa. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya, dia tidak ngomong hal-hal ini yang membuat ini Tuhan salah nih, atau dia salah ngedenger nih atau apapun. Mereka malah tetap bersyukur. Bahkan malam-malam itu mereka di penjara nyanyi puji Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Bahkan orang-orang penjara juga ngedengerin. Dan malam itu terjadi sesuatu. Tuhan lakukan sesuatu. Gempa bumi terjadi, menjebol semua penjara. Wah, jebol semuanya. Akhirnya para penjahat itu lari keluar semuanya, kecuali siapa? Paulus dan Silas. Dia tetap ada di situ. Iya, amin. Iya. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara ketika dia lihat tahanan lari semua, yang terjadi adalah dia mau bunuh diri karena dia pikir tahanan udah pada lari nih, ya. Wah, saya pasti bakal ditahan nih, saya pasti bakal dihukum nih karena saya tidak bisa menjaga nih, gitu kan, penjara ini. Dia akhirnya mau bunuh diri. Dan apa yang terjadi? Rasul Paulus bilang, jangan, kami masih ada di sini. Lalu mereka berkata, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Nerima siapa Yesus. Akhirnya kepala penjara justru bertobat dan keluarganya. Amin. Mereka menerima Rasul Paulus dan Silas, bahkan mereka dibaptis Bapak Ibu Saudara oleh Rasul Paulus. Wow. Jadi ternyata di penjara pun tidak mengganggu keadaan kita untuk tetap percaya bahwa inilah kehendak Allah yang harusnya dilakukan oleh kita. Keadaan bukan indikator atau indikasi yang dapat dipercaya tentang kehendak Allah. Bisa aja saudara ketika melakukan kehendak Allah, saudara difitnah, bisa. Saudara dihina, bisa. Saudara dipermalukan, bisa. Rasul Paulus masuk penjara, bisa saudara. Tapi keadaan itu jangan mempengaruhi saudara. Itu bukan indikator yang dapat dipercaya bahwa oh ini bukan kehendak Tuhan atau kehendak Tuhan. Bukan. Lakukan saja. Amin. Iya. Karena kita
kita percaya Tuhan Allah yang sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi hari-hari ini ketika saudara disuruh oleh Tuhan untuk usaha ini, lakukan aja. Kok sepi sih Tuhan, biarin aja, kerjain aja. Amin. Iya. Siapa tahu Tuhan sedang membuka jalan buat kita melalui usaha yang gak laku ini. Kita dipertemukan dengan usaha yang lainnya. Kita tetap bersyukur. Jangan ini mah baru dagang sehari gak laku udah ngomel. Tuhan mana katanya mau memberkati saya. Ya baru dagang sehari, orang lain dagang 3 bulan aja masih pahit, ya kan gitu saudara. Masih defisit gitu ya, masih tetap berjuang. Amin. Iya, kita jangan berputus asa. Keadaan bukan indikatornya. Tapi kita tetap percaya pada keyakinan kita, Tuhan pasti sudah menyediakan jalan. Jadi kerjain aja, walaupun mungkin kelihatannya sepi, walaupun kelihatannya nggak ada perkembangan, percaya aja. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadi nggak usah terlalu difokuskan dengan keadaan, saudara. Keadaan bisa berubah-berubah. Orang-orang di sekitar bisa berubah-berubah. Yang tadinya terima kasih ya, bisa ngejelekin kita. Ya. Yang tadinya muja-muja kita, bisa ngejatuhin kita, saudara. Tapi itu bukan yang mempengaruhi kita. Amin. Iya, yang mempengaruhi kita adalah kehendak Tuhan. Dipuji ya biasa aja. Ya dipitnah, ya biasa aja gitu. Karena kita bukan lagi dipengaruhi oleh keadaan. Amin. Tapi kita maunya dipengaruhi oleh kehendak Tuhan. Jadi kita melayani aja terus. Mau dijelekin kayak mau apa, saya punya kehendak Tuhan untuk melayan. Mau jauh nggak apa-apa, yang penting saya memang punya kerinduan, saya kerjain aja. Amin. Kita lihat campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi hari-hari ini keadaan apapun jangan menjadi indikator yang dapat dipercaya, saudara. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Tetap semangat percaya kepada Tuhan. Yang lagi usaha tetap semangat, yang lagi bekerja tetap semangat. Walaupun keadaannya seakan-akan tidak sebagaimana yang kita harapkan. Rasul Paulus dan Silas masuk penjara, apakah ini yang mereka harapkan? Bukan, saudara. Tapi bagi mereka tidak menjadi kecewa di situ. Mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan sebuah keadaan yang luar biasa. Amin. Jadi yakinkan di diri kita, Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah melakukan begitu banyak perkara dalam hidup kita. Amin. Keadaan tidak boleh mempengaruhi kita. Tuhan yang ada dalam diri kita sudah memberkati kita. Yakinkan diri kita, bukan Tuhan. Nah, ada banyak orang hari ini berdoa meyakinkan Tuhan terus. Tuhan, saya udah beribadah loh, saya sudah memberi loh, saya sudah memberikan persembahan loh. Mana berkatnya Tuhan? Kita ngingetin Tuhan. Jangan, kita harusnya ingetin diri kita sendiri. Amin. Iya. Karena Tuhan sudah melakukan ini buat kita. Buktinya apa? Yesus datang dalam dunia rela mati buat Bapak Ibu Saudara. Jangan ngomong kayak gini lagi. Tuhan berbelas kasihan dong sama saya. Lah, belas kasihan gimana? Yesus sudah mati buat kita. Gimana enggak belas kasihan? Amin. Jadi kalau lagi doa, Tuhan tolong dong belas kasihan dong, saya butuh pertolongan nih. Enggak penting, berarti kamu belum tahu Tuhan sudah mati buat kita gitu. Amin. Dia sudah memberikan anaknya buat kita. Siapa di sini yang mau memberikan anaknya? Rela mati buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasti nggak ada yang mau. Dan Tuhan lakukan itu buat kita. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa menebus diri kita. Amin. Hanya Tuhan yang kudus yang bisa menebus orang-orang berdosa. Amin. Dia harus relakan itu terjadi, disiksa. Sampai Tuhan Yesus yang tadinya berseru kepada Allah Bapa itu Bapa, sekarang dia menyebutnya Tuhan. Eloi, Eloi, lama sabata, Allah Allahku, iya kan? Kemana? Saya ada lagi ngalamin ini nih. Kenapa dia nggak nyebut dia Bapa Allah? Supaya Bapak Ibu Saudara sekarang bisa memanggil dia Bapa. Amin. Allah Bapa mengalingkan wajahnya ketika Yesus menanggung dosa di atas kayu salib. Dia memalingkan wajahnya dari Yesus karena Yesus penuh dengan dosa. Dia menanggung dosa daripada umat manusia. Jadi Bapa harus memalingkan wajahnya supaya apa? Supaya dia dapat memandang Bapak Ibu Saudara.
Amin. Karena Bapak Ibu Saudara sudah dikuduskan oleh Allah. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan percaya saja. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Itu contoh yang pertama. Ya, Rasul Paulus dan Silas. Contoh yang kedua, saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara dalam Markus pasal yang kelima. Ya, yakinkan diri saudara. Amin. Ayo sekali lagi senggol kiri kanan saudara. Yakinkan diri. Amin. Yakinkan diri. Jangan orang lain, jangan Tuhan, yakinkan diri kita. Amin. Iya, Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 dimulai. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini kisah yang sudah tidak asing buat Bapak Ibu Saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa tahun? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin apa? Memburuk. Ya, ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang siapa? Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan apa? Menjamah jubahnya. Ayatnya ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pendarahan 12 tahun, duit udah habis. Iya. Bukannya sembuh tambah apa? Tambah parah. Dia akhirnya mendengar tentang mendengar apa sih? Yesus menerima semua orang berdosa. Dia dianggap oleh orang-orang sekitarnya sebagai orang-orang yang kena kutuk. Ya, karena dia pendarahan. Kalau orang pendarahan, ya, itu kalau mau orang-orang di sekitarnya pada waktu itu dikatakan orang najis. Jadi nggak boleh bersentuhan dengan orang yang lagi pendarahan. Bahkan hari-hari ini juga mungkin saudara ada ya, kalau wanita lagi datang bulan begitu nggak boleh kesentuh kita. Kenapa? Karena dia lagi najis katanya begitu. Ya. Ini ada di zaman Alkitab. Apalagi pendarahannya setiap hari. Berapa tahun? 12 tahun. Jadi orang-orang di sekitarnya udah tahu. Mereka nggak mau dekat-dekat dengan orang ini karena dia dianggap kena kutuk dan orang yang najis. Dia mendengar tentang Yesus. Apa sih yang didengarnya? Ya, kalau sudah perhatikan, dia orang yang terkutuk. Kalau dia orang najis, kalau dia menjamah orang lain ikut najis. Tapi kenapa dia pegang jubahnya Yesus? Nanti Yesus kan ikut najis dong. Apa sih yang didengarnya? Dia mendengar, Bapak Ibu Saudara, tentang begitu banyak orang-orang yang terkutuk, sakit kusta. Ya, Sakius yang berdosa diterima oleh dia, bahkan dijamah dan disembuh. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Bagaimana orang berdosa diampun. Bagaimana orang sakit dijamah dan disembuhkan. Bagaimana orang mati dibangkitkan. Dia bukan cuma mendengar hal-hal itu, tapi dia juga mendengar bahwa orang yang najis, orang yang terkutuk, sakit kusta yang sudah dijauhin sama orang, itu juga dijamah dan disembuhkan. Makanya orang ini muncul apa? Iman. Karena dia sudah mendengar. Iman timbul dari pendengar. Jadi dia mendengar tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara, muncul iman. Akhirnya ketika dia muncul iman, apa yang terjadi? Dia berkata, meyakinkan dirinya. Dia tidak meyakinkan Allah, dia meyakinkan dirinya. Dia tidak meyakinkan Yesus. Yesus, jamah dong saya, sembuhin saya. Dia nggak yakinkan Yesus. Dia meyakinkan dirinya. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Luar biasa ya. Hari-hari ini kadang-kadang kita berdoa meyakinkan siapa tuh? Tuhan saya udah ibadah lo tadi ya. Awas lo kalau nggak diberkati besok nggak datang lagi.
Makanya banyak yang nggak datang hari ini. Mungkin kurang berkatnya Bapak Ibu Saudara. Iya kan begitu ya. Hari-hari ini ya. Jadi mereka nggak pernah mau bersyukur atau mungkin kesibukan yang lain. Is okay lah Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan kita melakukan hal yang seperti itu. Kita kecewa akhirnya kita nggak ibadah. Kita lebih mementingkan hal-hal yang lain karena kita merasa bahwa percuma ibadah. Ya, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Yang lain lebih penting, tetapi yang sesungguhnya bagi kita yang punya iman, kita akan memberi Allah itu nilai lebih, saudara. Kalau saudara tidak memberi nilai lebih kepada Allah, maka saudara bisa memberi nilai lebih kepada yang lain. Amin. Iya, iya. Ini hal-hal yang penting yang harus kita sadari. Jadi ini perempuan pendarahan 12 tahun ini tidak meyakinkan Allah. Tolong dong saya sembuhin saya dong. Enggak saudara. Karena dia sadar Allah sudah melakukan bagi banyak orang. Jadi muncul iman. Itu juga pasti yang disediakan buat dia. Jadi dia yakinkan dirinya, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Bilurnya sudah menanggung segala sakit penyakit. Amin. Jangan yakinkan Allah apakah dia mau menyembuhkan saudara atau tidak. Tapi yakinkan sama diri saudara. Aku pasti disembuhkan oleh bilurnya. Amin. Asalku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Wow. Akhirnya apa yang terjadi? Dia walaupun susah payah ngerondang karena mungkin dia udah lemas pendarahan 12 tahun. Dia coba mendekati Yesus walaupun dengan susah payah untuk menjamah jubahnya, melakukan sesuai dengan pernyataan imannya, Bapak Saudara. Nah banyak kita kadang-kadang punya iman, tapi kita kadang-kadang tidak mau menyatakan. Imannya pengen diberkati, usaha diberkati, dagangnya enggak mau, kerjanya enggak mau. Bayangin saudara, iya. Kita punya iman bahwa pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati, tapi tokonya tutup terus. Kira-kira gimana sih? Iya. Kita kepengen diberkati, iman kita berkata kita pasti diberkati, tapi kita tidak mau Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya. Perempuan ini sadar benar, dia pengen disembuhkan dan dia yakin Tuhan ya sudah menyediakan kesembuhan itu. Dan apa yang dia lakukan? Dia menyatakan imannya. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Berapa kali dia ngomong kayak gitu? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi dia sudah mendengar tentang Yesus. Orang najis dijamah sembuh. Orang kusta yang dikutuk dijamah sembuh. Aku pun najis, tapi aku percaya aku juga pasti akan disembuhkan. Dia mendengar, nggak tahu seminggu yang lalu, nggak tahu sebulan yang lalu, nggak tahu berapa bulan yang lalu, dia udah mendengar tentang Yesus. Lalu dia berkata, kalau dia lewat nanti di kota saya, kalau dia lewat nanti, saya akan kujamah jubahnya. Amin. Iya. Jadi dia tungguin itu sambil dia ngomong, asal kujamah jubahnya, aku sembuh. Asal kujamah jubahnya, aku sembuh. Pas kebetulan pada waktu itu, Yesus lewat di kotanya. Dan dia berusaha menyatakan imannya ini. Aku percaya, kalau aku ibadah, aku pasti diberkati. Amin. Iya. Jadi hujan gerimis mah kecil, hujan gede kecil, badai jangan banjir segini ya. Haleluya. Susah ngerondangnya ke gereja ya, gitu. Ya, jadi kita kadang-kadang punya iman tapi tidak mau menyatakan itu. Iman tanpa perbuatan nol. Amin. Amin. Iya. Iya. Saudara sudah merasa Tuhan sudah memberkati saya, tapi saya nggak ngelakuin apa-apa. No. Jadi mulai hari ini jangan melihat keadaan, situasi, kondisinya, tapi yakinkan dirimu oleh bilurnya. Aku sudah disembuhkan. Iya dong, saudara. Iya. Karena kalau enggak akhirnya kita, Tuhan belas kasihan dong, saya udah pelayanan nih, saya udah ke gereja nih, saya udah ngasih persembahan, masa enggak ditolong sih, masa enggak disembuhin sih, masa jodoh saya enggak datang sih. Kita meyakinkan Tuhan terus, kita lupa. Harusnya kita meyakinkan diri kita bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Iya. Nah akhirnya kita dipengaruhi oleh keadaan terus jadi ribet, saudara. Percayalah. Jadi firman-Nya dengan sangat jelas di sini, ya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah
sembuh dari penyakitnya. Wow, ini luar biasa ya. Firman Tuhan berkata kepada kita, oleh bilurnya kita sudah disembuhkan. Kita tidak perlu meyakinkan Tuhan lagi. Ia bukan pribadi yang perlu diyakinkan, karena sesungguhnya berkatnya sudah diberikan atas hidup kita. Amin. Berkat ada di atas kepala orang benar. Saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Amin. Jadi berkat ada di atas kepala saudara. Amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi siapa yang perlu diyakinkan kalau bukan Tuhan yang perlu diyakinkan? Kita yang perlu diyakinkan. Aku adalah anak yang diberkati Tuhan. Amin. Ayo sekarang pukul dada saudara sedikit-sedikit. Iya, ingatkan diri saudara. Aku adalah pribadi yang sudah diberkati Tuhan. Aku adalah pribadi yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Aku adalah pribadi yang akan bertumbuh dengan luar biasa. Amin. Ia menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi berkat, menjadi anugerah dimanapun aku berada. Amin. Tuhan bisa memakai hidupku. Amin. Jadi kita nggak perlu mengingatkan Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Kitalah yang perlu diyakinkan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita mujizatnya, kuasanya, ya berkat-berkatnya. Amin. Itulah sebabnya kita mengakui firman Tuhan untuk meyakinkan diri kita sendiri, bukan Tuhan. Ya. Bukan untuk membujuk hatinya Tuhan. Aduh Tuhan, doa nih saya udah kemarin 5 menit, saya 1 jam loh sekarang Tuhan. Ya, 1 jam loh Tuhan ya gitu ya, supaya Tuhan berbelas kasihan. Nggak poin. Bukan doa saudara yang 2 jam, 3 jam yang membuat Tuhan berbelas kasihan. Tapi keyakinan saudara akan karya Kristuslah yang membuat Tuhan tergerak dalam kehidupan saudara. Jadi jangan berusaha untuk membujuk Tuhan. Bujuklah hati saudara sendiri. Amin. Bukan hatinya Tuhan, hati saudara sendiri. Bujuk hati kita seperti Daud. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Lagi malas-malas, ayo pujilah Tuhan. Lagi malas-malas ibadah, ayo kita ibadah. Amin. Iya, kayak orang lagi sakit malas makan, ayo kita makan supaya kita segera kembali. Amin. Iya, kita yakinkan diri kita, bujuk diri kita sendiri, saudara. Iya, karena Tuhan sudah melakukannya buat kita. Terakhir ya, ayat yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ya, ini penting ya supaya saudara terus memahami bahwa ketika mendengar firman Allah, ini bukan supaya saudara meyakinkan Tuhan. Datang ibadah supaya saudara berkenan kepada Tuhan, no, saudara. Supaya Tuhan memberkati saudara, no. Tuhan sudah melakukannya. Ya, dikatakan di sini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yuk, ayatnya kata apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilurnya kamu, bukan akan, telah sudah sembuh. Kadang-kadang kita lihat keadaan masih sakit. Iya, gimana mau meyakinkan ini? Ya saudara, lebih mempercayai keadaan atau lebih mempercayai firman. Ketika melihat keadaan, waduh, masa sih orang kayak gini lihat di kaca bisa berhasil? Itu keadaan, tapi lihat firman. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya saudara yang miskin jadi kaya. Diperkaya supaya saudara jadi berkat di mana saudara. Amin. Karena orang miskin memang susah untuk jadi berkat saudara. Buat makan diri sendiri aja susah. Amin. Iya. Jadi kalau kita diberkati kita jadi berkat. Iya. Bentar ya saya. Masih kuat bentar ya. Ya. Ini hal-hal penting yang harusnya kita sadari gitu. Iya. Bentar ya. Om Fatih lagi istirahat dulu ya. Oke. Hal-hal inilah yang harusnya terus menjadi keyakinan kita. Ya. Jadi anak-anak biasa, nyantai aja. Amin. Ya. Nanti besok-besok jadi bicara ya. Ini hal-hal yang harusnya ada terus dalam diri kita. Dikatakan oleh bilurnya kamu telah sembuh. Ingat ini dalam diri saudara. Kalau yang lagi sakit ingat ini. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Oh, dahsyat banget. Jadi jangan pura-pura sembuh. Enggak usah. Tapi yakinkan firman aja. Amin. Aku pasti sembuh kok. Kelemahan, sakit, penyakit, kenapa bisa terjadi? Dunia memang sudah mengalami hal itu.
Melalui kejatuhan Adam dan Hawa, dunia mengalami hal itu. Banyak semak duri, banyak penyakit, banyak apa. Bukan karena Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Amin. Makanya saudara kalau makan hari-hari ini juga harus hati-hati, amin. Amin. Iya, jangan semua dimakan, ya kan begitu. Iya. Mumpung nih, ada cungkiok nih, kaki babi, sikat semuanya kan. Ya jangan, umur udah 60, ya kan hati-hati, amin. Iya dong. Ya, yang muda-muda sikat nggak apa-apa, ya. Tapi ingat gitu, ya. Jangan hal-hal yang membuat ini seringkali terjadi dan itu wajar, saudara. Saudara sakit ya karena memang dunia sudah dikutuk. Bukan karena Tuhan izinkan itu terjadi, karena memang itulah keadaan dunia ini. Tapi Tuhan bisa menanggung semua sakit penyakit. Amin. Iya, Dia sudah membayar sakit penyakit. Jadi kita tinggal ngingetin sama diri kita sendiri kalau lagi sakit, bilurnya sudah menjamah dan menyembuhkan saya. Amin. Dikatakan oleh bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita akan mengingatkan diri kita sendiri. Jadi khotbah hari ini jangan ingatkan Tuhan, karena Tuhan sudah melakukannya buat saya. Ingatkan di diri kita sendiri. Amin. Bahwa Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Jadi tepuk tangan yang lebih luar biasa bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ayo kita angkat pujian ya. Mana pemain musiknya? Kita sama-sama menikmati Tuhan hari ini. Ya begitu luar biasa. Ya, dengan pemain musik yang luar biasa, ya, dengan kehadiran Tuhan yang luar biasa, kita bisa menikmati banyak hal. Semuanya diberkati, amin? Oke, yakinkan diri saudara sendiri, bukan Tuhan. Ya, karena saya percaya ini yang Tuhan kehendaki buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ayo sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Semuanya diberkati, amin? Oke, saya kalau kira saudara ingatkan lagi, yakinkan dirimu sendiri. Haleluya. Firman Allah berkuasa, amin? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Ya, haleluya. Dia sudah memberikan kekuatannya dalam hidup kita. Kekuatan di hidupmu. Haleluya. Kekuatan di hidupmu. Yes, Lord. Tuhan di dalammu. Haleluya. Kau teguhkan hatimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yakinkan dirimu, saudara, kekuatan ini. Kekuatan di hidupku. Yes, Lord. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun hari ini mungkin keadaannya belum berubah, mungkin keadaannya masih seperti biasa. Yang mengalami masalah masih ada dalam masalah, yang sakit masih mengalami sakit, yang di dalam pergumulan masih mengalami pergumulan, yang mengalami duka cita masih mengalami duka cita. Tetapi kami yakinkan dalam diri kami, sesuai dengan firman-Mu, bahwa Engkau Allah sudah menyediakan segala yang kami perlukan. Engkau sudah menyediakan pertolongan bagi kami ya Bapa. Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami. Engkau sudah menyediakan sukacita bagi kami. Engkau sudah menyediakan kesembuhan itu bagi setiap kami. Sehingga hari ini sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Sehingga yang lemah boleh berkata aku kuat, yang sakit boleh berkata aku sudah disembuhkan. Yang di dalam pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak terima kasih, kami hari ini mau meyakinkan dalam diri kami bahwa Tuhan sudah melakukan segala perkara dalam hidup kami, bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi kami, sehingga kami sungguh dapat melihat begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang hari ini mengalami pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa kami harus meyakinkan hati kami sendiri, diri kami sendiri, bahwa firman-Mu ya dan amin. Oh Tuhan sudah melakukannya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan berkati setiap kami. Karena kami percaya kebaikan Tuhan terus nyata dalam diri kami. Tuhan memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan menjadi berhasil karena Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan di dalamnya. Diberkatilah kami hamba-hamba-Mu yang boleh melayani hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan berkati kami. Apapun keberadaan kami, kami yakin Tuhan sudah memberkati kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Tuhan memberkati kami. Jadilah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mengasihi kami dan Kau rindu untuk kami terus melayani Tuhan, sehingga kami Tuhan akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing. Tuhan sertai setiap kami. Kami percaya kami akan tiba di rumah tangga masing-masing yang selamat, tidak kurang suatu apapun, dengan berkat yang daripada Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan memberkati bangsa kami. Kami bersyukur untuk pemilu yang berjalan dengan lancar Tuhan. Dan biarlah itu semuanya kami boleh lihat bahwa campur tangan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Tuhan mengangkat pemimpin yang ada. Tuhan memberkati. Dan biarlah bangsa dan negara kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Dan banyak jiwa boleh dapat dimenangkan. Terima kasih Bapak. Di waktu kota kami terus berdoa, Tuhan memberkati kota-kota kami Tuhan. Biarlah kota-kota ini menjadi kota kemuliaan Tuhan, di mana kehadiran Allah kuat nyata di dalamnya. Dan kemuliaan Tuhan dihadirkan terus atas kota ini. Terima kasih Bapak. Berkati gereja Sumiyo dan jemaat anugerah ini. Biarlah terus menjadi anugerah Tuhan dimanapun kami berada dan ditempatkan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Injil kabar baik itu disampaikan. Dan orang boleh mendengar bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan atas keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Bapak. Anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, yang terus memberkati hidupmu dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus yang ajaib menuntun engkau, mengarahkan engkau pada penggenapan karyanya yang luar biasa, sehingga tujuan ilahinya tergenapi dalam hidupmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.